Latar belakang pengobatan infeksi menggunakan antibiotik dapat memunculkan masalah resistensi bakteri. Resistensi bakteri terhadap antibiotik yang telah ada harus diimbangi dengan penemuan obat baru. Hal ini mendorong untuk ditemukannya produk alternatif pengganti yang lebih poten, murah, memiliki efek samping yang lebih kecil dan tersedia dalam jumlah besar. Salah satu pendekatan yang dapat mengatasi masalah resistensi antibiotik adalah dengan mencari alternatif pengobatan yang lebih alami, seperti menggunakan tumbuhan obat, yaitu Moringa oleifera atau yang lebih dikenal sebagai pohon kelor. Daun kelor mengandung beragam senyawa bioaktif, termasuk senyawa fitokimia seperti flavonoid, tanin, dan senyawa mekanisme kerja dengan merusak membran sel bakteri enteropatogen dengan meningkatkan permeabilitas dan dinding sel bakteri sehingga bakteri lisis. Bakteri Staphylococcus aureus merupakan bakteri normal pada mulut, tetapi pada keadaan tidak normal akan bersifat patogen, menyebabkan infeksi pada gigi seperti adanya plak gigi. Karena plak gigi menyebabkan berkurangnya kepercayaan diri, maka dilakukan penelitian uji bakteri ekstrak daun kelor terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus yang dapat menyebabkan plak gigi dengan kontrol positif obat kumur Listerin. Pada penelitian ini, kontrol positif yang digunakan adalah obat kumur Listerin. Daun kelor. Daun kelor mengandung flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan yang mampu menjaga terjadinya oksidasi sel tubuh. Flavonoid dapat berfungsi sebagai antimikrobia, antivirus, antioksidan, antihipertensi, dan mengobati gangguan fungsi hati. Flavonoid bersifat bakteriostatik dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Menurut Sudirman 2014, flavonoid mempunyai kemampuan berinteraksi dengan DNA bakteri dan menghambat fungsi membran sitoplasma bakteri dengan mengurangi fluiditas dari membran dalam dan membran luar sel bakteri. Hal tersebut menyebabkan kerusakan permeabilitas dinding sel bakteri dan membran sel tidak berfungsi lagi, termasuk untuk perlekatan dengan substrat. Alat dan bahan yang digunakan adalah alatnya OC bulat, rak tabung reaksi, pembakar spiritus, korek api, mikropipet, jangka sorong, pinset, dan inkubator. Bahan yang digunakan adalah ekstrak daun kelor, aqueous steril, blank dish, media NA plate, standar McFarland nomor 0,5, sampel bakteri Staphylococcus aureus, NaCl steril 0,9%, dan spiritus. Pembuatan larutan uji. Untuk larutan uji 80% dengan penimbangan 0,8 gram ekstrak daun kelor dan dilarutkan dengan 1 ml Aquades. Masukkan ekstrak 0,8 gram ke dalam Eppendorf. Pipet 1 ml Aquades, kemudian homogenkan. Untuk larutan uji 40% diambil 0,5 dari konsentrasi 80% dan dilarutkan dengan 1 ml Aquades.
Untuk larutan uji 20% diambil 0,5 mili dari larutan dengan konsentrasi 40, kemudian dilarutkan dengan 1 mili Aquades. Ambil 1 mili Aquades dan dimasukkan ke dalam Eppendorf yang sudah diisi dengan 0,5 mili konsentrasi 40%. Pembuatan suspensi bakteri uji dengan standar Macfarlane 0,5. Bakteri Staphylococcus aureus diambil 1 ose secara aseptis. Masukkan 1 ose Satu ose bakteri uji Staphylococcus aureus dilarutkan dalam NaCl 0,9% steril. Homogenkan bandingkan dengan kekeruhan standar Macfarlane nomor 0,5 hingga didapat kekeruhan yang sama dengan standar Macfarlane nomor 0,5. Pengujian daya hambat ekstrak daun kelor. Pertama-tama diinokulasikan suspensi bakteri secara perataan pada permukaan media Na plate dengan kapas lidi steril. Kapas lidi dicelupkan pada suspensi bakteri. Lalu tekan pada dinding tabung agar suspensi bakteri yang terserap pada kapas lidi tidak terlalu banyak. Ratakan suspensi tersebut ke permukaan media secara merata dan keseluruhan.
lalu diinkubasi selama 15 menit. Letakkan disk yang mengandung kontrol positif Listerin pada media secara aseptis dan celupkan blank disk ke ekstrak daun kelor yang sudah diencerkan, lalu letakkan ke media NA plate. Diberi label dan diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Hari kedua pengamatan. Replikasi 1, replikasi 2, replikasi 3. Mengukur diameter masing-masing zona yang terbentuk dengan menggunakan jangka sorong. Catat hasil zona diameter. Berikut hasil yang diperoleh. Zona radikal yang terbentuk hanya pada konsentrasi 80% pada replikasi pertama, yaitu 2,6 mm, dengan rata-rata kurang lebih standar deviasi yaitu 2,06 mm kurang lebih 1,5 mm. Lalu pada diameter zona radikal hanya ditemukan pada konsentrasi 80%, yaitu pada replikasi 1 2,6 mm, pada replikasi 2 1,5 mm, dan replikasi 3 2,1 mm. Rata-rata kurang lebih standar deviasinya yaitu 1,88 mm kurang lebih 0,3 mm.